Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Diama Sunsain Saragi, mahasiswi Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 014. Nah, di sini kita akan mempelajari fundamental bahasa C++. Nah, langsung saja kita ke materinya. Nah, kita akan membahas di sini tentang C++ level 3 dan 4. Tadi kurang ya teman-teman, sorry. Typo judulnya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana if else dan logika boolean, kemudian kita akan membahas looping, dan looping itu apa saja. Kemudian untuk level 3 ini kita akan akhiri dengan program rata-rata juga tabel perkalian. Nah, kemudian untuk level 4 kita akan bahas tentang perbedaan pada parameter. Kemudian kita juga akan bahas terkait tentang fungsi. Kita juga buat fungsi terpisah, juga kita akan buat mengkoordinasikan kode. Kemudian juga nanti kita akan membuat compile dan run via terminal. Dan terakhir kita akan di level 4 modular. Langsung aja kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu gambaran dari materi kita pada video kali ini. Di sini pertama kita akan mempelajari conditional loop dan looping. Nah, pada level 3 ini membahas bagaimana membuat program, mengambil keputusan, dan melakukan pekerjaan berulang. Ini adalah fondasi logika dalam pemrograman. Kemudian kita akan tentang kondisional digunakan untuk membuat program memilih alur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Pertama ada if. If itu untuk menjalankan kode hanya jika kondisinya benar. Nah, kalau else is if dipakai ketika ada alternatif kondisi lain. Nah, ada else. Jadi ketika if ini dijalankan, maka akan dijalankan lagi oleh kondisi else if. Lanjut ke else. Else ini ketika semua dijalankan ini tidak bisa, tidak bernilai benar, maka dijalankan else. Nah, kemudian ada logika boolean. Logika boolean itu menggunakan operator seperti and. And itu disusulkan dengan simbol seperti ini dan juga or. Ada menuliskan garis vertikal 2 dan kemudian not tanda seru. Nah, kemudian contoh penggunaannya ketika umur lebih besar sama dengan 18 dan punya KTP, maka program ini dijalankan. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka programnya bisa jalan. Nah, kemudian ada perulangan, yaitu looping. Looping di sini berguna saat kamu ingin program mengulang pekerjaan tanpa menulis kode berulang. Nah, ada juga beberapa jenis looping. Ada for loop, jumlah perulangannya jelas. Misalnya kita ingin looping 1 sampai 10 atau berapa banyak, kita bisa tulis seberapa banyak kita mau sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian ada while loop. While loop ini akan mengulang setiap kondisi itu bernilai benar. Jadi kalau kondisi sudah false, maka looping akan berhenti. Kemudian ada do while loop. Jadi do while ini jarak kerjanya minimal 1 kali dalam mengecek kondisi. Dia masih berjalan, masih bernilai false atau true. Ada juga loop pada array digunakan untuk membaca atau memproses data dalam array. Jadi dia meliputi ukuran dari si array tersebut. Kemudian bahas latihan level 3, beberapa latihan umum. Jadi kita akan membuat program mencari rata-rata nilai dan program tabel perkalian. Kemudian level 4 terkait parameter, function
prototype modular code. Jadi pada level ini kamu belajar bagaimana membuat kode lebih rapi, terorganisasi, dan modular. Kemudian kemudian pada level 4 ini akan belajar terkait parameter copy dan reference. Jadi akan menjelaskan singkat ketika bakal menggunakan parameter pass by copy atau value. Jadi data disalin ke parameter fungsi. Ketika sudah disalin, perubahan di dalam fungsi itu tidak mempengaruhi variabel asli. Kemudian ada pass by reference, tidak membuat salinan, parameter mengacu ke variabel asli. Perubahan di fungsi langsung mengubah nilai aslinya. Kemudian ditulis dengan tanda dan atau reference. Kemudian ada fungsi prototype, di mana bisa dipakai sebelum definisi ditulis, lalu kamu membutuhkan prototype. Nah, di sini ada integer main, kemudian dijalankan ini int tambah ini sebagai prototype, lalu dijalankan. Nah, fungsi utamanya int main ini, lalu fungsi utama dia jalankan operasi. Kemudian ada organisasi kode, ada header dan source file. Kita akan membuat pada file berupa HPP, berupa header, kemudian berupa CPP yang berupa source. Tujuannya itu biar lebih rapi, mudah di maintenance, dan mudah dipakai ulang. Kemudian juga kompilasi dan eksekusi via terminal. Jadi kita bisa kompilasi dari contoh tadi, kalau kita menggunakan organisasi tadi itu, jadi kita akan eksekusi semuanya di dalam codingan. Kemudian untuk latihan level 4 nanti ada membuat berupa modular, membuat program fungsi-fungsi terpisah, menggunakan parameter, reference, dan copy, dan menyusun file menjadi HPP atau CPP, mengcompile manual via terminal. Oke, mungkin sekian dari penjelasan singkatnya. Kita masuk ke program yang pertama, yaitu pengkondisian. Pengkondisian itu kita masuk di sini tentang pengkondisian. Ini seperti biasa kita menginclude IOStream, lalu kita using namespace std, fungsi utamanya, mainnya.
dan tipe data umur untuk menyimpan variabel umur. Kemudian kita masukkan memberi penjelasan kepada user, masukkan umur kamu. Kemudian kita minta user masukkan umurnya. Nah, hasil dari inputan user ketika umurnya itu lebih kecil dari 13, maka outputnya kamu masih anak-anak. Tapi ketika umur lebih besar dari 13 dan umur lebih kecil dari 18, kamu masih remaja. Kemudian ketika umur lebih besar dari 18 dan umur lebih kecil dari 60, sama dengan kamu dewasa. Kemudian else-nya semua ini sudah terpenuhi, tandanya kamu umurnya di atas 60, maka jawabannya adalah kamu sudah lanjut usia. Kita akan jalankan programnya. Kemudian masukkan umur kamu. Di sini umur saya 18 tahun. Jadi kamu masih remaja. Nah, di kondisi kedua, karena ini saya masuk di ini sama dengan 18, maka masuk di remaja. Seperti itu teman-teman. Kalau misal saya masukkan umur 12, maka yang masuk dikategorikan kamu masih anak-anak. Karena umurnya di bawah 13 tahun. Nah, lanjut ke boolean. Oke, di sini kita akan membahas terkait boolean. Jadi kita akan membahas dengan simbol-simbolnya. Nah, di sini kita punya fungsi main. Di sini kita punya variabel, dua variabel boolean. Di sini ada boolean A yang bernilai true dan boolean B. True ini bernilai 1 ya teman-teman. Boolean B ini bernilai false, bernilai 0. Kemudian melakukan main di sini A dan B. Nah, ini akan menghasilkan nilai apakah nilai A dan B itu sama. Jadi dia perbandingan, jadi itu salah kan teman-teman? Karena kalau pengen untuk dan itu dua-duanya harus true. Sedangkan di sini berbeda, maka jawabannya ada false. Maka kemudian di sini menggunakan or, artinya ketika salah satunya bernilai true, maka akan bernilai true. Dinilai A true dan nilai B true. Kemudian untuk not A itu berlawanan dengan nilai true, maka berlawanan dengan nilai true, berlawanan dengan nilai true maka nilai false. Kita lanjut programnya, running. Nah, ini A dan B bernilai false, dan A dan B bernilai true, bernilai 1, kemudian dot A bernilai 0. Negasi dari A yang bernilai false. Negasi dari A yang bernilai false. Lanjut dalam looping. Nah, habis ini kita akan membahas terkait dengan looping. Yang pertama, looping menggunakan for, yaitu untuk menampilkan dia bisa menyesuaikan berapa kali kita akan menjalankan looping. Nah, di sini kita akan menggunakan sebagai contoh looping menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, di sini loop for dan integer i sebagai integernya teman-teman, sebuah variabel untuk menggunakan looping ini dari angka 1 dari teks. Kemudian ketika i lebih kecil dari 1 sama dengan i, maka dia akan looping sebanyak berapa kali.
Kemudian akan mengulang terus begitu. Kemudian cout akan mengeprint 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai seterusnya. Nah, kita tulis 5. Kemudian ini sama dengan 1. Langsung kita atau kayak tadi bisa juga ini 5 atau ini 1. Ini sama aja kayak tadi, tapi bedanya ini dimulai dari akhir dan ini dimulai dari awal sampai akhir. Kemudian kita lanjut ke looping yang kedua menggunakan while. Jadi di sini kita buat contoh int count sama dengan 5. Ketika count ini lebih besar dari 0, maka looping ini akan menjalankan hitung mundur. Count berkurang 1, dia hitung mundur. Nah, ini adalah decrement, artinya menurun 1 setiap looping itu berjalan 1 kali. Nah, dia akan berjalan sampai 5 kali tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut ke loop do. Nah, di sini ada integer input. Nanti kita cout masukkan angka 0 untuk berhenti. Kemudian input ketika kita menginputkan 0, maka dia akan berhenti. Tapi kalau kita nggak menginput 0, maka loopingnya terus berjalan tanpa henti. Ini akan berjalan terus tanpa batas, misalnya 1. Nah, program ini akan bertanya terus ketika kita memasukkan angka 0, maka dia akan berhenti. Jadi dia jalan terus ketika input ini tidak sama dengan 0. Kalau dia sama 0, maka kalau dia dikasih 0, maka dia akan berhenti. Sampai nilainya true, dia tuh baru berhenti. Jadi dia ketika sudah memenuhi kondisi, maka dia akan berhenti. Nah, untuk loop array, nah di sini kita memiliki sebuah array teman-teman. Seperti biasa, kita menggunakan fungsi main. Kita memiliki fungsi array dengan nilai 5. Jadi nilai array ini ada 80, 70, 50, 90, 60, 88. Di sini kita cout seperti biasa, daftar nilai, kemudian integer i sama dengan 0, jadi dimulai dari indeks ke 0. Ketika i lebih kecil dari 5, i++, kemudian cout nilai ke i plus 1, artinya indeks ke-1 dari i, indeks ke-1 dari nilai akan diambil dari nilai indeks ke-1. Jadi, ikan itu bernilai dari 0. Maka dia diambil dari nilai 1. Maka nilainya itu i. Jadi dia mulai 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kalau mulai dari angka i saja, maka akan langsung dimulai dari angka 0. Karena kita ingin dimulai dari angka 1, maka i plus 1. Seperti teman-teman, jadi dimulai dari 1. Oke, kita masuk ke latihan rata-rata. Di sini kita mencari rata-rata. Sini seperti biasa, IOStream kita gunakan IOStream yang umum digunakan. Kita mencari nilai rata-rata juga, maka kita cukup menggunakan IOStream saja karena simpel ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan fungsi main, kemudian integer len, and kemudian di-outputkan
ke dalam variabel n. Kemudian kita masukkan nilai yang akan kita masukkan ke dalam sebuah variabel ini. Nah, nanti akan disambut dengan disimpan dengan ke sini int nilai ini. Kemudian kita inputkan total nilai sama dengan 0. Jadi adalah sebuah kotak untuk menghitung total dari nilai yang akan dimasukkan itu berapa. Kemudian integer nilai. Jadi nilai ini nilai yang akan dimasukkan. Kemudian kita akan memberikan looping integer i-nya dimulai dari angka 1, kemudian i lebih kecil atau sama dengan n yang akan dimulai dari n. Nah, ini akan dimulai misal dari 10, maka dia akan berulang sebanyak 10 kali. Kemudian masukkan nilai ke i, maka dimulai dari angka 1 yang i tadi, yang kita bilang tadi, si in-nya nilai dan totalnya sama dengan nilai bertambah sesuai dengan nilai. Jadi total ini akan terus bertambah sesuai dengan jumlah nilai yang dimasukkan. Akan terus bertambah nilainya setelah rata-ratanya sudah selesai. Nanti dimasukkan ke sini. Melakukan operasi rata-rata dengan cara nilai total tadi dibagi dengan n. Total data yang diberikan. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, berapa banyak nilai yang akan dimasukkan? Saya akan memasukkan 5. Nilai pertama 70, 67, 85, 58, kemudian 90. Oke, jadi rata-rata itu keseluruhan nilainya adalah 74. Seperti itu teman-teman, untuk latihan rata-rata, kemudian kita coba latihan selanjutnya. Di sini kita punya latihan selanjutnya. Di sini kita latihan menggunakan tabel perkalian sederhana. Nah, jadi integer main seperti ini, seperti biasa, integer n. Jadi dia menghitung angka berapa yang akan kita buat jadi tabel perkalian. Kemudian kita lakukan looping untuk tabel perkalian. Jadi kita mulai dari indeks 1 sama dengan i sama dengan 1, indeks i lebih kecil sama dengan 10. Jadi dia akan looping sebanyak 10 kali. Jadi perkaliannya itu sampai perkalian 10. Dan kemudian untuk fungsinya kita masukkan nilai n-nya ke berapa. Jadi seandainya kita masukkan nilai 9, maka akan bernilai 9. Jadi ini sebagai angka perkalian, kemudian indeks sama dengan n kali i. Jadi sesuai dengan misal indeksnya dikali 2, misalnya indeks 2, maka ya seperti itu. Ini akan berulang sampai perkalian 10. Jadi kita running. Oke, di sini kita akan melakukan perkalian 9. Nah, jadi teman-teman adalah seperti ini gambarnya. 9 kali 1 sampai 9 kali 10. Dia jadi perkalian 1 sampai 10. Jadi sampai 10. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita ingin melakukan perkalian simpel saja, akan dikalikan semuanya sebanyak 10 kali. Karena sudah disetting dengan 10 kali. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari 11.1. Kita masukkan ke penjelasan kedua. Jadi, di sini kita udah masuk di penjelasan berikutnya, yaitu tentang parameter. Ini adalah penjelasan dari 11.2 teman-teman terkait dengan parameter
copy. Di sini kita memiliki library IOStream dan menggunakan using namespace std dan memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi void, yang kedua ada fungsi main. Di sini teman-teman menggunakan copy, artinya nilai di sini tidak berubah dan nilai di sini nanti akan berbeda. Dari fungsi yang akan di sini tidak akan terpengaruh dengan nilai yang ada di bawah sini. Oke, jadi pertama kita akan masukkan nilai, jadi ada berapa. Nanti setelah nilai yang dimasukkan, maka nilai ini akan masuk ke dalam fungsi nilai. Nah, fungsi nilai ini masuk ke sini dengan void. Nah, nanti akan masuk ke sini. Kalau kita menggunakan copy itu kita tidak akan menggunakan reverse. Artinya kita tidak akan menggunakan simbol dan. Kalau kita pakai simbol dan artinya kita pakai reference. Nah, kemudian setelah nilai dimasukkan ke dalam fungsi ini tombol 1, kemudian kita akan print nilai di main tidak berubah. Artinya nilai di main ini tidak berpengaruh ke nilai yang di atas ini, fungsi di atas. Kemudian kita akan print nilainya. Kemudian nilai jadi ada nilai fungsinya berapa, kemudian misal 10, kemudian ditambah 1, maka sama dengan 11. Kita coba jalankan, masukkan nilai. Misal kita buat 20, maka di dalam fungsi itu 21, karena dia ditambah 1. Nih, kalau kita pakai parameter copy, jadi dia tidak terpengaruh oleh yang di atas. Jadi nilai di main itu tidak berubah, masih sama dengan 20, kemudian nilai dalam fungsi itu berubah, akan bertambah 1. Maka hasilnya 21. Kemudian nilai di main tidak berubah sama sekali dan nilainya tetap. Kemudian masuk parameter reference. Nah, kerjanya kalau kita menggunakan ini, preference, nilai ini artinya akan berubah mengikuti nilai dari nilai 0. Pertama kita masukkan nilai, cin, masukkan reference dalam nilai. Di sini masukkan nilai ke dalam nilai. Nah, kita menggunakan reference artinya menggunakan seperti ini. Nah, tadi kan kita menggunakan outputnya di dalam fungsi for. Out. Kalau di sini outputnya ada di fungsi main ini. Maka ketika nilainya masuk, maka nilai akan berubah. Jadi nilai yang ada di variabel ini akan berubah mengikuti nilai yang tambah 1 ini. Jadi misalkan nilai kita masukkan nilai 21, maka akan menghasilkan 22 sesuai dengan fungsi yang kita buat di awal. Oke, mari kita coba. Oke, masukkan nilai. Fungsi di main berupa, artinya nilai yang akan kita masukkan 67, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi tambah 1 menggunakan parameter reference, artinya ini sudah di return nilainya dan dimasukkan ke dalam ini, dan nilai di variabel. Nilai sudah berupa tambahkan ini, tambah 1. Akhirnya nilai bertambah. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam organisasi kode.
Sebentar. Kita buka filenya terlebih dahulu. Sambil minum, guys. Oke, untuk sekarang kita masuk ke dalam organisasi kode. Kita masuk ke dalam organisasi kode. Pertama kita masuk ke header dulu, karena ini adalah fungsi awalnya sebagai header. Nah, ketika if dev menulis utils app, kemudian define met utils app, kita akan deklarasi dulu sebagai header. Jadi ini adalah reposisi. Jadi ini dijalankan sebelum kode operasinya itu dijalankan. Nah, ketika sudah dijalankan dengan enif, kemudian enif, kemudian kita masuk ke main.cpp. Nah, di sini include iostrip, kemudian include met utils app, kemudian namespace std. Nah, di sini pertama ini setelah dijalankan, nanti dia melakukan operasi yang ada di kode ini. Karena kita input yang ada dari met ini ke met yang ini, cpp ke cpp. Kemudian kita jalankan fungsi main, cout tambah 5, 3 tambah 5, 3 dan 5. Karena kita masukkan penjumlahan, jadi kemudian nilai tambah ada di dalam met utils.cpp. Nah, ini kemudian dia akan masuk di sini. Kemudian akan melakukan operasi di sini. Jadi, operasi di sini akan merepresentasikan 3 ditambah 5, kemudian hasilnya adalah 8, dan kita panggil yang ada di sini fungsi main, program dijalankan sesuai dengan ada di met utils.cpp. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara running-nya? Jadi di sini kita copy dulu yang ini.
pakai G++, dan ini nama programnya .cpp. Ada juga math_cpp sebagai program. Jadi disesuaikan dengan program yang kita buat. Jadi kita tulis di sini. Kita masukkan ke dalam terminal. Setelah itu kita copy yang tadi sudah kita buat. Yang sudah kita copy tadi. Kita masukkan. Sebentar, kita copy dulu. Kemudian di enter. Dan setelah itu kita copy. Nah, titik string ini artinya kita menjalankan dari program dari ini. Nah, hasilnya 3 plus 5 sama dengan 8. Seperti itu, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti yang kita tampilkan di terminal. Jadi ini disesuaikan dengan filenya dan kita compile. Karena kita menggunakan G++, maka kita menggunakan filenya main.cpp math atils.cpp, kemudian ini null program. Kemudian nanti dihasilkan output bernama program. Nah, jadi program ini akan dibuka file seperti itu, teman-teman. Nah, dia ada keluaran dari bahasa C. Selanjutnya kita akan menjalankan latihan modul mana ya? Selanjutnya kita akan menjalankan modul. Nah, ini jelasin dulu dari headernya. Terus mau dibuka filenya. Nah, di sini kita ada di headernya. Sama seperti tadi kita memiliki if def menu underscore hpp dan define menu hpp dan menggunakan find tampil menu. Jadi kita akan menampilkan menu di sini, kemudian and if. Nah, setelah itu kita masuk ke menu .cpp. Jadi kita nanti di sini kita akan menampilkan menu kita. Jadi akan membuat fungsi void. Jadi kita akan menggunakan reference, teman-teman, menggunakan menu .hpp. Setelah ini dijalankan, maka dia akan menampilkan cout menu sederhana, 1 untuk sapa, 2 untuk keluar. Nah, kemudian setelah dijalankan, itu beres. Kemudian kita akan bahas tentang main CPP. Pertama kita ada main integer pilihan, tampilan menu berdasarkan dari modul yang ada di menu .spp tadi. Kemudian cout pilih. Nah, kita akan masukkan pilihan kita berapa. Kalau pilihan 1, maka coutnya halo senang bertemu. Kemudian kalau dia tidak 1, maka coutnya bye. Nah, kemudian program akan berjalan. Sekarang kita akan coba jalankan programnya. Mungkin kita copy dari sini. Seperti tadi. Sama kayak tadi kita pakai terminal juga ya, teman-teman. Kayak yang tadi. Kemudian enter, kemudian kita jalankan programnya. Langsung saja kita naruh di sini.
Di sini error ya teman-teman. Oke, kita ulang. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Mungkin sampai di sini saja ya teman-teman pembahasannya hari ini. Nanti hasilnya harusnya seperti yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.